Tak terasa, pembangunan camper van kita sudah memasuki tahap akhir. Berawal dari bentuk pick up, sekarang sudah berubah menjadi camper van yang begitu imut. Interior yang awalnya masih tidak jelas sudah berubah layaknya interior sebuah rumah. Dan banyak fitur tambahan yang akan kita kerjakan. Inilah kisah Jajago dalam membangun Basuki, sang camper van yang akan menjelajah tanah Sulawesi. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Di hari ke-67 ini, Basuki akan dipindahkan ke divisi khusus untuk pengecatan dan insulasi dari karoseri Delima Mandiri. Untungnya, kami diperbolehkan untuk merekam prosesnya dan menaiki kendaraan lucu ini. Hai. Kita lagi naikin mobil listriknya Delima Mandiri. Lucu banget. Ya, kita lagi mau masuk ke divisi lainnya dari Delima Mandiri, itu bagian untuk pengecatan dan bagian insulasi. Nah, ini mobil listrik boy, ada suara. Aku udah dekat ya. Seru. Tapi adem cah. Gila ademnya. Ini pertama kali kami naik mobil tanpa atap, tanpa pintu. Adem coy. Agak seram sih. Hujan-hujan ya lah. Kita dilihatin orang guys. Semua orang lihat kita boy. Oh yang ini nggak kelihatan ya? Wow, ini kayak mau jatuh. Nah, kita udah sampai ke divisi penyemprotan cat dan teman-temannya. Ini yang pertama kali si Basuki dan Bambang lagi dicat. Tuh, terus si Basuki. Gimana, seru nggak? Seru. Karena cuacanya udah mau hujan jadi gila adem banget anginnya. Ini seru sih gila. Kayak kita lagi ke taman mini gitu kan, kayak minibus lagi jalan. Mantap. Setibanya di lokasi, tim karoseri langsung mulai bekerja. Dimulai dengan aplikasi sealant di berbagai sudut interior. Selanjutnya, untuk bagian dinding, kita akan insulasi menggunakan PU alias poliuretan yang disemprot. Ini pertama kalinya kami dapat melihat proses insulasi sekeren ini. Kostumnya khusus seperti lagi mau perang melawan alien. Yang satu tugasnya menyemprot dan yang satu lagi membawa perisai yang ternyata untuk menahan busa agar nggak melebar keluar. Jadi bentuknya nanti akan padat sesuai space yang dibutuhkan. Poliuretan ini seperti benda ajaib. Setelah disemprot langsung mengembang bagaikan busa padat. Agak mirip jamur-jamur alien gitu. Kami cukup penasaran sih, kalau kusemprot PU ini ke mulut orang, kira-kira jadi gimana ya? Setelah selesai insulasi dinding dengan poliuretan, kita kombinasikan insulasi atap dengan glass wool khusus dari Microton. Bahannya memang lebih lembut dan mampu meredam getaran, suara, dan yang terpenting adalah menjaga suhu di dalam camper van agar selalu stabil. Jadi ketika di luar panas, di dalam camper van tetap sejuk. Microton ini adalah salah satu glass wool yang kami pilih karena tidak mengandung formalin. Jadi ya mereka cukup concern mengenai kesehatan penggunanya secara jangka panjang. Mantap Microton, good job.
Di hari berikutnya, kami mengunjungi divisi furniture dari karoseri Delima Mandiri. Box-box lucu ini merupakan laci yang nantinya akan dipasang di bawah sofa utama kita. Ukurannya cukup oke kan? Ini bisa muat banyak barang. Dan di sini sudah ada lemari atap kita juga. Bisa terlihat senyum Cici Riana sungguh sumringah. Karena seperti biasa, jika kita punya 5 lemari di rumah, 4-nya pasti punya istri. Dan bagian suami hanya 1 buah. Bahkan kadang-kadang suami nggak punya jatah lemari. Jadi hanya pakai kantong kresek aja. Di sini terlihat Pak Abdul sedang menyemangati saya mengenai kerasnya kehidupan rumah tangga. Salah ding, sorry. Ini kami lagi bahas soal kitchen set utama kita. Ini akan jadi tempat untuk wastafel dan juga kulkas domestik kita yang sangat keren banget. Hal yang cukup penting dibahas adalah engsel dan bukaan ketika kita pakai sehari-hari. Saking kecilnya space dalam camper van, bukaan pintu dan kulkas saja harus diperhitungkan agar tidak mengganggu komponen lainnya. Dan sekarang, mari kita lihat kondisi furniture ini setelah dipasang di dalam Basuki. Dan ini adalah uji coba perdana ya. Riana tidur di dalam si Basuki. Kondisi masih ancelobo. Oke. Dan so far ternyata nyaman ya. Riana bisa tidur siang dengan bahagia. Oke. Di dalam lumayan ya. Memang nggak perlu lapang-lapang banget. Berdua sih cukup lah. Beneran tidur si Riana tuh, gila nak tuh. Oke, ini adalah yang bisa ditarik keluar. Ini web. Tangan. Aduh, hai nyamannya hidup. Tidur di dalam Basuki terasa cukup nyaman karena jarak kita dengan atap cukup lapang. Dan nanti pastinya akan lebih nyaman lagi ketika exhaust fan sudah kita hidupkan. Sekarang kita akan memasuki tahap yang cukup menarik, yaitu menghias interior dengan wall panel. Bahan yang kita gunakan di dalam camper van itu wajib ringan, tahan air, tahan rayap, serta mudah untuk dibersihkan. Maka pilihan kami jatuh pada panelku. Selain memenuhi semua kriteria yang kita butuhkan, warna dan tekstur yang mereka punya juga sangat elegan. Kami memilih kombinasi dari warna putih pastel dan dikombinasikan dengan corak kayu agar punya vibes kayak ala-ala camper van di luar negeri gitu loh. Salah satu keunggulan dari panelku adalah pemasangannya yang sangat mudah. Bahkan kalau kamu lihat ya, sebenarnya tuh kita bisa pasang sendiri. Jadi ini jadi solusi menarik juga kalau mau menghias interior rumah kita. Nah, gimana boy? Cakep kan interior si Basuki? Kami suka banget dengan warna interior seperti ini. Di hari berikutnya, kita lagi mempercantik ban agar matching dengan tema eksteriornya. Setelah ban dilepas, langsung kita airbrush. Dan tidak lupa juga, grill depan juga kita airbrush agar matching dengan suasana semuanya. Jadi kalau boleh ceritakan, vibes dari Basuki itu dari luar, itu tuh warnanya permen karet. Jadi kayak putih dicampur dengan biru mint gitu. Bahkan kabarnya sih, kalau dijilat, Basuki terasa manis. Mantap nggak tuh boy? Kali ini kita kedatangan tim dari Menteri Perhubungan. Ini adalah salah satu hal yang membedakan pembuatan camper van di karoseri dalam hal legalitas. Kan banyak yang nanya tuh mengenai modifikasi begini ilegal atau enggak. Jawabannya adalah sangat legal jika dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Kamu bisa cek di episode sebelumnya waktu kita bahas SKRB, yaitu Surat Keterangan Rancang Bangun dari Kendaraan.
Dan dengan lulus uji ini, maka STNK si Basuki nanti sudah resmi terbit sebagai camper van. Seru kan? Hari berikutnya, kita lanjutkan dengan pemasangan solar panel di atap Basuki. Kita menggunakan solar panel 260 WP sebanyak 2 keping. Jadi totalnya itu 520 WP. Untuk bahannya, kita menggunakan solar panel yang frameless. Jadi ini jauh lebih ringan dibandingkan solar panel biasa. Walaupun memang ada solar panel yang sifat fleksibel, ya, kami tetap pilih yang frameless. Dengan ini, kita terbebas dari membayar tagihan PLN setiap bulannya selama matahari terus bersinar. Makanya berdoalah ya, semoga besok matahari tetap terbit. Setelah solar panel, kita lanjutkan dengan memasang lampu outdoor dan dudukan flat untuk awning alias kanopinya si Basuki. Saking lengkapnya fasilitas di karoseri, kita bisa menggunakan forklift sebagai pijakan. Mantap dak tuh boy? Planningnya sih aku mau coba belajar bawa forklift, biar ada kerjaan sedikit lah. Selain itu, kita juga lagi bikin jalur untuk tangki air si Basuki. Ini kita lagi pasang pompa air khusus untuk RV alias van. Pompa model ini lebih kuat dan tidak berisik. Kami lagi membuat outlet untuk wastafel dan juga outlet yang bisa diakses dari luar. Salah satu hal yang cukup mengganggu adalah suhu kabin belakang yang naik kalau kita menyetir. Karena panas mesin itu bisa naik sampai ke belakang boy. Oleh karena itu, kami memberikan insulasi khusus untuk knalpot si Basuki. Kita menggunakan bahan khusus ini dari Amerika yang bisa meredam panas tanpa merusak knalpot. Jadi memang ini khusus untuk insulasi knalpot boy. Dan selain itu, kita juga berikan insulasi tambahan di frame bawah kabin untuk memastikan agar panas mobil tidak masuk sama sekali ke dalam kabin. Seru kan? Kali ini kita akan memasuki fase yang paling repot dalam pembuatan camper van, yaitu kelistrikan. Teman-teman mekanik sedang membantu membuat jalur kabel untuk menyesuaikan dengan skema yang telah kita buat dan kebutuhan yang kita inginkan di dalam camper van. Belajar dari kasus kita pas kita bangun Bambang ya. Listrik pada camper van itu seperti biasa, simpelnya adalah Anda akan butuh aki lithium, kemudian Anda akan butuh yang namanya inverter untuk mengubah listrik dari aki jadi listrik PLN, dan kemudian kita juga harus pakai namanya DC-DC charger, itu biar pas mobil berjalan juga bisa ngecas kepada aki lithium kita. Dan format ini sudah berlangsung pada banyak camper van, cuman kali ini buat Basuki kita menggunakan fitur yang spesial boy. Ini dia barangnya ya, Power Station Blue Yeti yang udah pernah kita review di episode sebelumnya. Kalau mau review detail, kamu bisa nonton langsung. Tapi intinya adalah ini menggabungkan semua yang kita butuhkan ya. Dari si Live 4 ada di sini, inverternya ada, MPPT-nya ada, dan semua dalam satu kotak yang sangat compact. Ini sekitar 2048 WH. Ya, mirip-mirip lah dengan Bambang yang dulu ya. Dan dia ini sudah apa ya, simple banget. Makanya kita lagi konsultasi juga dengan tim-tim mekanik dari Lima Mandiri, di mana mereka juga pertama kali menggunakan power station sebesar ini di sebuah camper van. Cuman kali ini spesial, kita tidak hanya menggunakan satu buah power station, tapi ada satu alasan kenapa saya memilih AC 200 Max ini. Karena dia bisa disambungkan dengan baterai tambahan yang total kapasitasnya itu juga 3000 WH. Jadi kalau di total dua-duanya menjadi 5000-an WH boy. Itu sangat-sangat overkill banget. Jadi baterai tambahannya juga itu sudah punya beberapa buah port. Itu bisa buat ngecas juga ya. Dia punya USB-C, dia juga punya USB-A, dan dia juga punya port untuk lighter. Jadi itu bisa kita colokin untuk kulkas kita nantinya. Yang membuat saya cukup lama dalam merancang kelistrikan ini adalah bagaimana menggabungkan sistem power station dengan sistem yang dulu Bambang pernah bikin ya, Live 4 biasa. Jadi kan selama ini yang kita tahu Blue Yeti itu terkenal kenapa? Karena selain dia compact banget, all fitur semua lengkap, dia bisa dicas langsung dengan PLN, betul nggak? Casnya cepet banget. Jadi setiap pengecasannya itu per satu colokan bisa sampai 500 watt. Jadi itu penuhnya cepet banget. Cuman camper van itu kan jarang banget ya kita main ke camping ground ya, terutama kayak di daerah non luar Jawa. Makanya saya lagi cari cara bagaimana agar ketika dia berjalan pun dia tetap bisa dicas boy.
Akhirnya kita ketemu solusi ya. Kita sudah bikin rangkaian di mana kalau kita berhenti akan dicas dari solar panel pastinya, dan kita berjalan akan dicas menggunakan alternator ya dengan adaptor tambahan. Jadi dengan cara ini kita akan punya sebuah power station yang kapasitasnya maha dahsyat, tapi juga selalu terisi dengan mantap. Berjalan terisi, berhenti terisi, dan berhubung dia sudah punya port untuk dicas menggunakan PLN, kita juga bisa singgah mampir kayak di kafe, rumah makan atau manapun. Kalau kita butuh listrik, tinggal dicolok dan nggak perlu lagi barang-barang tambahan apapun. Jadi compactnya luar biasa. Nah, itulah alasan kenapa kita lagi mau implementasikan sistem power station dalam camper van di si Basuki ini. Moral ceritanya adalah dengan ada Bugatti Power Station itu akan sangat memudahkan kami karena dia tuh semua dalam satu tempat gitu loh. Kalau dulu kan kita harus pisahkan tuh. Kita beli lithium terpisah, kita beli MPPT terpisah, inverter terpisah, DC terpisah. Nah, sekarang semuanya itu di sini. Jadi kalau untuk kayak troubleshooting ada problem, tuh nggak bakal serepot dulunya. Nah, mari kita mau tes dulu nih, Bo, ya. Kita akan tes untuk uji coba apakah ini sudah proper untuk digunakan di medannya kita Indonesia. Dan kalau memang ini proper, maka menurut saya untuk harga ditawarkan tuh masuk akal. Terutama buat kamu yang mau travelingnya long term ya, itu secara rutin. Kalau pakainya hanya sebulan sekali kan pasti nampaknya mubazir. Tapi ini sih juga selain camper van, bisa juga kok buat di rumah ya. Kita pernah main di Polsek perbatasan Kalimantan, itu polseknya mati lampu. Dan malah Bambang itu masih terang benderang. Akhirnya orang-orang polsek malah numpang ngecas sama kita. Nah, jadi ini juga bisa jadi sarana pencarian kita, Boy. Ya, kita bisa buka jasa ngecas HP di gunung misalnya ya. Kita bisa cas satu HP 20.000. Cuan gitu, Boy. Setelah selesai dan kelistrikan, kita lanjutkan dengan membongkar seluruh bagian kabin depan. Dan bagian interior kabin depan semua sudah dikosongkan, kursi semua sudah dibuang ya. Kemudian insulasi akan dimulai ya. Dia akan bikin peredam yang super hedon kata Covid nih ya. Dan juga kita akan bikin audio treatment yang belum pernah ada selama ini di pickup. Jadi plannya ini akan jadi sebuah pickup paling hedon di Indonesia. Jadi sejujurnya ya, kami ini bukan tipe orang yang ngerti audio, Boy. Karena even di kasus kayak Bambang ya, kita itu berbulan-bulan dalam mobil perjalanan, kita tuh nggak pernah dengar lagu. Karena ya aku nggak terlalu mengerti nikmatnya dengar lagu di mobil. Tapi pas kita di Bogor, kan kita sempat tuh beberapa kali pinjam mobilnya Covid nih. Untuk kayak kita mau ke trip kemana gitu kan. Dan saya baru nyadar, audionya enak banget. Suaranya enak gitu ya. Lalu saya nanya, bisa nggak suara seenak itu dibuat di Basuki? Dan Covid ini bilang, bisa. Kita akan bikin yang lebih keren lagi daripada yang lain gitu lah. Jadi plannya ini adalah Basuki. Akan dibuatin audio yang levelnya sama kayak Mercy katanya. Dan saya nanya-nanya tentang dunia peraudioan, saya kira mahal banget. Ternyata ya, kita tuh bisa bikin audionya itu bagus, tapi nggak perlu mahal. Dan Covid nih ada kenalannya. So ya, inilah momen kita untuk merombak camper van yang benar-benar proper. Karena ingat kita nggak bahas ini cuma buat kita pakai, tapi kita juga ini mau misalnya ada teman-teman mau bikin sendiri, mungkin direntalkan, dan ini akan menjadi camper van ternyaman ya. Karena kan orang udah bayar rental mahal-mahal mau menikmati kenyamanan. So, ini akan jadi prototipenya. Karena berhubung kursi dan semua yang lain sudah dibongkar, dashboard depan juga sudah dibongkar, kita akan mulai kirimkan mobil ini, si Basuki, ke dua buah tempat. Yang pertama adalah untuk treatment untuk lightning-nya ya. Kita bawa ke sana, dan kedua ada treatment untuk audionya. So ya, karena nggak ada kursi, kita akan minta untuk di towing. Sampai ketemu lagi, Basuki. Dan dengan ini berakhir sudah episode kita untuk hari ini. Terima kasih untuk Bada Boy semua yang sudah support perjalanan kita dari awal, dan bersiaplah karena di episode minggu depan adalah episode terakhir dalam rangkaian pembuatan camper van Basuki ini. Tunggu kami di episode minggu depan ya. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah!
masih nonton ya? Kita ada pengumuman besar bahwa sekarang Jajago sudah ada fitur Membership. Jadi buat kamu yang suka dengan channel kita, kalian bisa support kita dengan cara klik tombol join yang ada di bawah. Dengan klik tombol join, kalian akan menjadi member resmi dari Jajago. Jadi dengan menjadi member, kalian akan dapat akses untuk hak-hak khusus seperti rencana di setiap komentar kalian dan juga akses pada video-video khusus. Contohnya seperti Behind the scene, keseharian kita. dan juga hal-hal yang nggak bisa kita ceritakan di konten biasanya, suka dukanya, dan juga ada hal-hal yang kadang-kadang memang lebih cocok kalau dikasih tahu tuh ke orang-orang khusus aja, boy. Dan kita juga mau ucapin apa? Terima kasih buat teman-teman yang sudah support kita di minggu ini. Ya, dan seperti biasa, tunggu kami di mata kalian ya. Dadah!